Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Rusnia Utami, saya dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 3.10, yaitu menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub atau polar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa letak suatu titik pada sistem koordinat kartesius itu ditentukan oleh jarak horizontal. Horizontal itu bisa disebut juga sumbu X, dan vertikal yang bisa juga disebut sumbu Y. Ada garis yang saling tegak lurus dan berpangkat pada pusat 0,0. Jadi di samping sini sudah ada beberapa contoh soal. Nah, yang pertama, mempunyai R16 dan alfa 330 derajat. Nah, yang sudah diketahui kan R dan alfa. Jadi kita harus mencari X dan Y. X sama dengan R cos alfa. R16 cos alfanya 330. Nah, cos 330 harus diberelasikan terlebih dahulu. Cos 330 sama dengan cos 360 dikurangi 30 derajat. Karena cos 330 berada di kuadran 4, sedangkan di kuadran 4 yang positif adalah cos, maka hasilnya cos 30 derajat. Cos 30 derajat yaitu setengah akar 3. Jadi 16 kali akar 3 hasilnya 8 akar 3. Y sama dengan R sin alfa. R-nya 16, sin alfanya 330. Nah, sin 330 diberelasikan terlebih dahulu, yaitu sin 330 sama dengan sin 360 dikurangi 30. Hasilnya sin 30. Nah, sin 330 kan berada di kuadran 4. Sedangkan di kuadran 4 yang positif adalah cos. Maka hasilnya negatif sin 30 derajat. Sin 30 derajat hasilnya negatif setengah. Nah, 16 dikali negatif setengah yaitu hasilnya min 8. Jadi himpunannya adalah X, Y. X-nya adalah 8 akar 3 dan Y-nya adalah min 8. Contoh soal yang kedua. Nah, J memiliki X 4 akar 3 dan Y min 4. R sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. X pangkat 2 yaitu 4 akar 3 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2. 4 dikali 4 adalah 16. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Ditambah min 4 dikali min 4 hasilnya 16. Nah, 3 ditambah 16 kan ada 1. Jadi 1 ditambah 3 hasilnya 4. 16 dikali 4 yaitu akar dari 16 adalah 4, akar dari 4 adalah 2. Jadi hasilnya 4 akar 2. Tan alfa sama dengan Y per X. Y-nya yaitu min 4, X-nya yaitu 4 akar 3. Nah, min 4 per 4 akar 3 ya hasilnya yaitu 1 per akar 3. Min 1 per akar 3 adalah tan 30 derajat. Alfa 2 sama dengan 360 dikurangi alfa 1. 360 dikurangi alfa 1 yaitu 30 derajat. Jadi 360 dikurangi 30 derajat hasilnya 330 derajat. Maka himpunannya adalah J R, alfa. R-nya yaitu 4 akar 2, alfa. Alfanya yaitu 330 derajat. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 3.11, yaitu menerapkan nilai perbedaan trigonometri pada grafik. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan ukuran suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut segitiga. Nah, di samping sini sudah ada beberapa contoh soal. Yang pertama, Y sama dengan 4 sin 4X ditambah 90 derajat. Jadi kita
mengubah ke bentuk umum terlebih dahulu, yaitu 4 sin 4 buka kurung X ditambah 90 dibagi 4, yaitu 22,5 tutup kurung. Jadi nilai maksimumnya yaitu mutlak A sama dengan mutlak 4 sama dengan 4. Nah, nilai minimumnya yaitu min mutlak A sama dengan min 4 sama dengan min mutlak 4 sama dengan min 4. Penyelesaiannya adalah 360 dibagi K, di mana 360 dibagi 4 sama dengan 90 derajat. Nah, kita bagi lagi menjadi gunung dan lembah yang masing-masing dibagi menjadi 2, yaitu 90 dibagi 2 hasilnya 45. Pergeseran setiap gunungnya yaitu 22,5. Jadi pergeseran ke arah kiri sebanyak min 22,5. Dan pergeseran gunung ke arah kanan yaitu 22,5. Dan kita tambahkan 22,5 ditambah 45 yaitu 67,5. Ditambah 45 adalah 112,5, ditambah 45 yaitu 157,5, ditambah 45 yaitu 202,5, 202,5 ditambah 45 yaitu 247,5, ditambah 45 yaitu 292,5, ditambah 45 yaitu 337,5, dan ditambah 22,5 yaitu 360. Nah, contoh soal yang kedua yaitu Y sama dengan 5 cos 2x ditambah 180. Nah, kita ubah ke dalam bentuk umum. 5 cos 2 dibuka kurung x ditambah 180 dibagi 2 hasilnya 90 derajat. Jadi X ditambah 90 derajat tutup kurung. Jadi nilai maksimumnya yaitu mutlak A sama dengan mutlak 5 sama dengan 5. Nilai minimumnya yaitu min mutlak A sama dengan min mutlak 5 sama dengan min 5. Nah, periodenya yaitu 360 dibagi K, di mana 360 dibagi K, K-nya yaitu 2. Jadi 360 dibagi 2 hasilnya 180. 180 dibagi 2 yaitu 1 gunung dan 1 lembah. Jadi 180 dibagi 2 hasilnya 90 derajat. Karena ini cos, jadi dibagi lagi menjadi 90 bagi 2 yaitu 45 derajat. Jadi 1 lembah 180 dibagi 2 hasilnya 90 derajat. Nah, pergeseran setiap gunungnya yaitu 90. Pergeseran gunung ke kiri yaitu min 90. Min 90 dikurangi 45 yaitu min 45. Sedangkan pergeseran ke kanan yaitu 45 ditambah 90 yaitu 135. 135 ditambah 90 yaitu 225. 225 ditambah 90 yaitu 315. 315 ditambah 45 yaitu 360. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu Y sama dengan 3 sin 12x ditambah 540. Nah, kita ubah ke dalam bentuk umum, yaitu 3 sin 12 buka kurung x ditambah 540 dibagi 12 yaitu 45. Jadi x ditambah 45 tutup kurung. Jadi nilai maksimumnya yaitu mutlak A sama dengan mutlak 3 sama dengan 3. Nilai minimumnya yaitu min mutlak A sama dengan min mutlak 3 sama dengan 3, min 3. Nah, periodenya yaitu 360 dibagi K, di mana 360 dibagi K, K-nya yaitu 12. Jadi 360 dibagi 12 yaitu 30. 30 dibagi menjadi 1 gunung dan 1 lembah, yang dimana 30 masing-masing dibagi 2.
Jadi 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, pergeseran grafik sebelah kiri yaitu min 45. Kita mulai dari min 15 ditambah min 15 yaitu min 30. Min 30 ditambah 15 yaitu min 45. Nah, untuk grafik yang sebelah kanan yaitu dimulai dari 15 ditambah 15 yaitu 30. 30 ditambah 15 yaitu 45. 45 ditambah 15 yaitu 60. 60 ditambah 15 yaitu 75. 75 ditambah 15 90. 90 ditambah 15 yaitu 105. 105 ditambah 15 yaitu 120. 120 ditambah 45 yaitu 130. 35. 135 ditambah 15 yaitu 150. 150 ditambah 15 yaitu 165. 165 yaitu ditambah 15 hasilnya 180. 180 ditambah 15 yaitu 195. 195 yaitu ditambah 15 yaitu 210. 210 ditambah 15 yaitu 225. 225 yaitu ditambah 15 yaitu 240. 240 ditambah 15 yaitu 255. 255 ditambah 15 yaitu 270. 270 ditambah 15 yaitu 285. 285 ditambah 15 yaitu 300. 300 ditambah 15 yaitu 315. 315 ditambah 15 yaitu 330. 330 ditambah 15 yaitu 345. 345 ditambah 15 yaitu 360. Di sini saya akan menjelaskan tentang D3.12, yaitu menerapkan aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus adalah aturan penting yang berfungsi untuk menghubungkan sisi dan sudut segitiga. Sedangkan aturan kosinus adalah aturan yang berfungsi untuk menghubungkan ketiga sisi ke satu sudut. Nah, di samping sini sudah ada beberapa contoh soal. Soal yang pertama, yaitu diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 10 akar 3 cm, panjang C sama dengan 20 cm, dan besar sudut B yaitu 150. Tentukan panjang sisi B. Pertama-tama kita harus menggambarkan segitiganya terlebih dahulu. Setelah itu, cos 150 harus diberlaskan terlebih dahulu. Nah, cos 150 sama dengan cos 180 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, cos 150 itu berada di kuadran 2, yaitu di kuadran 2 yang positif adalah sin. Jadi hasilnya negatif cos 30 derajat. Cos 30 derajat hasilnya negatif setengah akar 3. Untuk mencari panjang sisi B yaitu dengan cara menggunakan aturan kosinus, yaitu B kuadrat sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangi 2 dikali A dikali C cos B. Nah, A kuadrat yaitu 10 akar 3 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 10 akar 3 dikali 20 dikali cos 30 derajat. Nah, 10 dikali 10 yaitu hasilnya 100. Akar 3 dikali akar 3 yaitu hasilnya 3. Ditambah 20 dikali 20 adalah 400 dikurangi 2 dikali 10 akar 3 dikali 20 dikali cos 30. Cos 30 kan hasilnya 1/2 akar 3.
Jadi 100 dikali 3 hasilnya 300. 300 ditambah 400. Jadi min dikali min yaitu plus. Jadi 400 ditambah 10 dikali 20 hasilnya 200. Jadi akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Nah, 300 ditambah 400 ditambah 200 kali 3 yaitu 600. 300 ditambah 400 adalah 700 dan ditambah 600 hasilnya 1300. Nah, biar menjadi B aja, jadi bisa diakarkan menjadi 1300. Nah, perkalian berapa yang hasilnya 1300? Yaitu 13 dikali 100. 13 dikali 100 yaitu akar dari 100 adalah 10. Jadi panjang sisi B yaitu 10 akar 13. Nah, contoh soal yang kedua yaitu diketahui bahwa segitiga ABC dengan panjang sisi AB 8 cm dan besar sudut A 30 derajat dan sudut B 60 derajat. Tentukan panjang sisi AC dan BC. Nah, di soal yang kedua ini pertama-tama kita akan menggambarkan segitiganya terlebih dahulu. Lalu kita akan mencari sudut C dengan cara 180 dikurangi 60 dikurangi 30, yaitu hasilnya 90 derajat. Nah, di soal yang nomor 2 ini kita menggunakan rumus aturan sinus dan kosinus. B per sin B sama dengan C per sin C. B per sin 60 sama dengan 8 per sin 90. B per sin 60. Sin 60 yaitu setengah akar 3 sama dengan 8 per sin 90. Sin 90 adalah 1. Jadi B sama dengan 8 dikali setengah akar 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi B sama dengan 4 akar 3 cm. Nah, setelah kita mengetahui sisi B, maka kita akan mencari sisi A dengan cara memakai rumus aturan kosinus. Nah, A kuadrat yaitu sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangi 2 dikali B dikali C cos A. B pangkat 2 adalah 4 akar 3 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 4 akar 3 dikali 8 cos 30 derajat. Nah, 4 dikali 4 adalah 16, akar 3 dikali akar 3 yaitu 3 ditambah 8 kali 8 yaitu 64 dikurangi 2 dikali 4 akar 3 dikali 8 dikali cos 30. Cos 30 yaitu setengah akar 3. 48 ditambah 64 dikurangi 32 kali 3 yaitu 96. 16 kali 3 adalah 48 ditambah 64 dikurangi 32 dikali 3. Nah, jadi 48 ditambah 64 dikurangi 96 yaitu B pangkat 2 sama dengan 16. Jadi akar dari 16 yaitu 4. Dan hasilnya adalah 4 cm. Nah, soal yang ketiga yaitu diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi BC 20 cm dan panjang sisi AC yaitu 18 cm dan besar sudut ACB yaitu 120 derajat. Tentukan panjang sisi AB. Jadi pertama-tama kita harus menggambarkan gambar segitiganya terlebih dahulu. Lalu cos 120 harus kita berelasikan cos 180 sama dengan cos 180 dikurangi 60 derajat. Karena cos 120 berada di kuadran 2, sedangkan di kuadran 2 yang positif adalah sin, maka
negatif cos 60 derajat. Cos 60 derajat hasilnya adalah setengah. Maka hasil dari cos 120 yang sudah diberelasikan yaitu min setengah. Nah, di contoh soal yang ketiga ini, yang sudah diketahui kan dua sisi satu sudut. Maka cara untuk mencari sisi C yaitu dengan menggunakan aturan kosinus. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurangi 2 dikali A dikali B cos C, di mana A pangkat 2 yaitu 20 pangkat 2 ditambah 18 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 20 dikali 18 cos 60 derajat. 20 pangkat 2 hasilnya yaitu 400 ditambah 18 pangkat 2 hasilnya 324 dikurangi 2 dikali 20 dikali 8 dan dikali min setengah. Nah, 400 ditambah 324 yaitu hasilnya 724 ditambah 20 dikali 18 yaitu hasilnya 360. Jadi 724 ditambah 360 jadi hasilnya C pangkat 2 sama dengan 1084. C sama dengan akar 1084. Nah, perkalian berapa yang hasilnya 1084 yaitu 4 kali 271. Nah, akar dari 4 yaitu 2. Jadi hasilnya 2 akar 271 cm. Saya di sini ingin menjelaskan tentang KD 3.14 yaitu menganalisis sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Di KD 3.14 ini ada 3 rumus loh. Yang pertama rumus kosinus, di mana cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, yang kedua adalah di mana cos alfa dikurangi cos beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Rumus yang kedua adalah rumus sinus, di mana sin alfa ditambah beta sama dengan alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, yang kedua yaitu di mana cos alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Nah, yang ketiga adalah rumus tangen, di mana tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Nah, yang kedua di mana tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta adalah sin 46 dikali cos 74 ditambah cos 46 dikali sin 74. Nah, rumus ini menggunakan rumus sinus, yaitu sin alfa ditambah beta sama yaitu alfanya 46 ditambah beta 74. Jadi 46 ditambah 74 adalah sin 120. Sin 120 harus diberelasikan terlebih dahulu, yaitu sin 120 sama dengan sin 180 dikurangi 60, yaitu sin 60. Karena sin 120 berada di kuadran 2, yang sedangkan di kuadran 2 yang positif adalah sin, maka hasilnya sin 60 yaitu 1/2 akar 3. Soal yang kedua yaitu cos 58 dikali cos 13 ditambah sin 58 dikali sin 13, yaitu rumus ini menggunakan rumus kosinus, yaitu cos alfa dikurangi beta. Alfanya 58 dikurangi beta 13. 58 dikurangi 13 yaitu cos 45. Cos 45 hasilnya adalah setengah akar 2.
Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh soal penilaian akhir tahun, yaitu PAT. Di contoh soal PAT yaitu ada 2 KD. Yang pertama KD 3.13, yaitu KD 3.13 adalah menentukan luas segitiga pada trigonometri. Dan KD 3.14 yaitu menganalisis sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Di KD 3.13 ini ada 3 rumus loh, yaitu yang pertama, luas segitiga yang diketahui dua sisi dan sudutnya. Yang kedua, yaitu luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Dan yang ketiga, yaitu luas segitiga yang diketahui ketiga sudutnya dan salah satu sisinya. Nah, contoh soal yang pertama yaitu menggunakan rumus luas segitiga yang diketahui dua sisi dan sudutnya, yaitu luas segitiga sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sin A. Setengah dikali B, B-nya yaitu 16 dan C-nya yaitu 20. Dan dikali sin A, sin A-nya yaitu sin 60. Sin setengah dikali 16 dikali 20 dikali sin 60. Sin 60 yaitu setengah akar 3. Jadi 16 dibagi 2 yaitu 8 dan 20 dibagi 2 yaitu 10. 8 dikali 10 yaitu 80. Jadi hasilnya 80 akar 3 cm. Nah, contoh soal yang kedua yaitu menggunakan KD 3.14, yaitu menganalisis sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, contoh ya soal yang kedua yaitu menggunakan rumus tangen, yaitu tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Dan yang kedua, tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Tan 75 dikurangi tan 45 per 1 plus tan 75 dikali tan 45 yaitu tan 75 dikurangi 45 adalah 75 dikurangi 45 yaitu 30 derajat. Jadi hasilnya tan 30 derajat. Tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu sin 345. Di contoh soal yang ketiga itu menggunakan rumus sinus, yaitu sin 300 ditambah 45. Nah, rumusnya sin 300 dikali cos 45 ditambah cos 300 dikali sin 45. Nah, sin 300 harus diberelasikan terlebih dahulu. Sin 300 sama dengan sin 360 dikurangi 30 derajat, hasilnya sin 60. Nah, sin 300 yaitu berada di kuadran 4. Sedangkan di kuadran 4 yang positif adalah cos. Jadi hasilnya negatif sin 60 derajat. Sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Jadi hasilnya min setengah akar 3. Nah, min setengah akar 3 dikali cos 45. Cos 45 adalah setengah akar 2 ditambah cos 300. Cos 300 harus diberelasikan terlebih dahulu, yaitu cos 300 sama dengan cos 360 dikurangi 60 jadi cos 60 derajat. Nah, cos 300 berada di kuadran 4, yaitu sedangkan di kuadran 4 yang positif adalah cos. Jadi hasilnya cos 60 derajat. Cos 60 derajat yaitu setengah akar. Nah, setengah dikali sin 45 yaitu sin 45 adalah setengah akar 2. Jadi 1/2 dikali 1/2 yaitu min 1/4.
akar 3 dikali akar 2 yaitu akar 6. Ditambah 1/2 dikali 1/2 adalah 1/4 akar 2. Jadi hasilnya min 1/4 buka kurung akar 6 ditambah akar 2. Atau bisa juga 1/4 buka kurung min akar 6 ditambah akar 2. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.